Di sebuah kerajaan hiduplah seorang pangeran. Pangeran tersebut sangat tampan. Saking tampannya, para perempuan di kerajaan lain mengincarnya. Tetapi dia memanfaatkan ketampanannya untuk hal yang tak baik. Wah, tampannya. Wah iya, tampan banget. Wah, ada cewek cantik nih. Jail ah. Cewek cantik, kalian mau pulang sama aku nggak? Iki cowok, pulang sama aku aja. Sepertinya nggak jadi deh. Nah, kenapa? Karena aku telah memiliki cinta sejati. Gimana sih? Dadah. Kasian banget sama cewek itu ya. Bisa-bisanya kamu mencoba selingkuh. Kamu siapa? Apakah kamu tidak berpikir setiap perbuatan ada konsekuensinya? Kamu jangan berbicara sembarangan, aku belum punya tunangan. Kamu bukan cuma tidak tahu malu, tapi kamu juga tidak punya adab. Dasar tua bangka. Ya, aduh. Hah, apa yang terjadi pada tuan muda? Tolonglah pengawan, tolong. Tolonglah. Aduh. Woi. Abi tolonglah. Ya. Sedangkan di belahan lain dunia terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Apakah kamu baik-baik saja yang mulia? Kamu tahu tidak? Aku sudah memimpin kerajaan ini selama 40 tahun. Ya benar. Anda telah membawa tahun-tahun kejayaan untuk kerajaan ini. Tapi mungkin ini saatnya untuk aku turun tahta. Bila itu keinginan Anda, maka tidak ada yang bisa menghentikan yang mulia. Ya, memang betul. Panggillah kedua putriku yang belum menikah. Bila mereka ini adalah hal penting. Akan segera dilaksanakan yang mulia. Aduh ayah, aku udah tidur siang. Mengganggu banget deh. Sampai kak, kalau emang tiba-tiba, tandanya hal penting. Duh, dasar pengertian aja kamu. Sudah. Tenangkan diri kalian dulu. Memang betul kata Purbasari. Ada hal penting yang harus ayah bicarakan. Ih, Ayah kan sudah sakit nih. ayah kenapa? Ayah nggak sakit kan? Ayah tidak apa-apa. Ayah sudah kepikiran untuk turun tahta. Terus siapa dong yang akan menggantikan ayah? Pakai nanya, ya udah pasti aku lah. Aku kan yang tertua. Sabar dulu ya Purbalala. Hah? Bukan ayah tidak mempercayaimu, tapi setelah ayah pikir-pikir, Purbasari lah yang lebih layak untuk menguruskan kerajaan ini. Ayah, ini tidak adil. Aku lebih tua dibandingkan dia. Kenapa ayah lebih memilih dia sih dibandingkan aku? Keputusan ayah sudah bulat, jangan membantah. Purbalarang masuk ke kamarnya di mana dayang-dayangnya lagi merapikan ruangan. Bisa-bisanya si tua bangka itu lebih memilih Purbasari jelek itu dibandingkan aku. Kenapa dipercaya? Tapi Tuan Putri, menurutku semua ini tidak benar. Karena engkau lebih tertua. Kenapa raja tidak memilih kau? Tapi memang itu kenyataannya. Apa kamu tuli? Apa kamu bodoh? Atau apa kamu keduanya sih? Dan kenapa mejanya belum bersih? Maaf Tuan Putri, tapi kami sudah bekerja sekuat tenaga kami. Hah? Sekuat tenaga? Yang kayak gini kan bilang sekuat tenaga? Meja belum bersih, lantai belum kinclong, gorden masih berantakan. Itu yang kalian namakan kerja keras. Dasar gak guna. Maaf Tuan Putri. Dan juga, di mana itu tunanganku yang satu itu? Apakah dia sudah menghilang juga? Halo sayang, dari tadi aku mencarimu. Kamu udah tahu gak? Kamu bicaranya banyak banget deh. Kamu udah dengar belum? Belum. Ayah ingin turun tahta. Oh, bagus dong. Kamu akan jadi ratu, aku akan jadi raja. Ayah memilih Purbasari jelek itu untuk menggantikan dia. Hah? Gimana caranya? Kan kamu yang lebih tua. Ya makanya itu, dasar si sialan itu. Jadi sekarang kita gimana? Apa kamu mengenal seorang penyihir atau dukun yang maha bisa? Ada sih, kenalanku sih. Bawa aku ke dia sekarang juga. Apa yang kamu pikirkan? Kamu pintar juga ya. Iya, aku tahu kok. Purbalarang masuk ke ruangan untuk bertemu dengan penyihir. Permisi, apakah ada orang di sini? Siapa ini yang berani memasuki dalam kediaman seorang penyihir termaha kuasa di bumi? Udah, lebay banget deh. His, gak asik lu.
Untuk apa kamu kesini? Pengen dikutuk? Kamu salah paham, aku kesini bukan untuk dikutuk. Terus? Aku ingin mengutuk adikku. Siapa? Si Purbasari jelek itu. Untuk apa kamu mengutuknya? Karena dia ingin menggantikan aku menjadi ratu. Maksudku itu, aku akan mendapatkan apa apabila aku membantumu? Nah, jika kamu membantu aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Kamu mau apa? Mau emas, lahan, atau uang? Semua akan kuberikan padamu. Kalau begitu caranya, siapakah aku untuk menolaknya? Apa yang kamu ingin aku lakukan untuk adikmu itu? Aku tidak peduli selama dia sejelek kata. Tentu, Tuan Putri. Besok harinya di istana, Purbasari dibangunkan oleh bunyi teriakan dari salah satu dayang-dayangnya. Hah? Tuan Putri? Hah? Apa yang terjadi pada Tuan Putri? Ada apa? Coba Tuan Putri lihat cermin. Hah? Apa yang terjadi pada diriku? Ayah lihat dia. Dia sudah terkutuk. Jangan sampai dia membawa kejahatan ke kerajaan kita. Kawan, bawa dia pergi jauh dari kerajaan ini. Jangan sampai dia kembali lagi ke kerajaan ini. Tapi ayah, Maafkan aku, putriku. apa yang aku lakukan di sini? Ada suara apa itu? Wah, kamu siapa? Aku Lutung Kasarung. Loh, kamu bisa bicara? Iya, apakah kamu baik-baik saja? Sebenarnya kalau kamu lihat, aku telah dikutuk. Makanya sekarang aku jadi jelek banget. Tidak juga sih, menurutku kamu masih terlihat cantik. Kasih ya, nama kamu siapa? Namaku Lutung Kasarung. Dan kamu siapa namanya? Nama aku Purbasari. Namamu cantik juga. Makasih ya, kata-katamu baik banget. Ya, tapi perkataanmu itu tidak menggubernurku sekarang. Kalau kamu mau, sepertinya aku bisa membantumu. Kamu bisa menghilangkan kutukan ini? Tapi aku tidak tahu caranya juga sih. Mungkin teman-temanku bisa tahu. Ayo kita ke teman-temanku. Ayo. Hei kalian lurah, sini dulu. Wih, kalian dapat itu dari mana? Itu sebenarnya apa, Bre? Kalian jangan ngomong gitu dong. Ini teman baruku nih. Lah, kamu siapa? Aku Purbasari. Oh, bukannya kamu si putri dari kerajaan apa namanya? Sudahlah. Tapi bukannya kamu putri yang cantik itu ya? Iya, sekarang aku telah dikutuk. Oh, kasihan ya. Nah, makanya itu teman-teman. Aku datang untuk meminta bantuan. Apakah kalian tahu? Gak tahu juga sih. Kamu gak bakal tahu juga sih. Iyalah, begitulah. Aku juga nggak tahu. Kamu udah makan belum? Hah? Ya, kalau kamu gak makan, terus kamu mati kelaparan, terus kita mati siapa dong? Oh iya, makasih ya. Ayo. Ayo. Bagi sana. Sudah seminggu Purbasari tinggal bersama dengan lutung-lutung dan ia mulai kangen akan ayahnya. Gimana ya kabar ayah? Apakah ya baik-baik saja? Apakah ya kakak merawatnya dengan benar? Atau Aduh, kalau saja ada yang bisa aku bantu. Ya Tuhan, tolong bantulah hambamu ini. Demikian ia pun mulai berdoa meminta bantuan. Saat ia berdoa, terciptalah telaga kecil yang terlihat ajaib. ini datangnya dari mana? Wah, ini juga. Purbasari, cobalah engkau membasuh diri dengan air telaga tersebut. Untuk apa? Mungkin saja ini mukjizat dari Tuhan. Kamu tahu dari mana? Karena sebelumnya aku telah mendoakan air telaga ini. Oh, ya udah deh. Dan Purbasari mulai membersihkan diri dengan air dari telaga tersebut. Dan setiap kali ia menaruh air ke hasil kutukan di tubuhnya, kutukan itu hilang. Dan tanpa lama ia kembali ke keadaan awalnya. Wah, aku sembuh. Makasih ya.
Iya, sama-sama, tapi aku tidak berbuat banyak sih. Sepanjang, makasih ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kerajaanmu. Tapi aku takut kamu udah bersuara pada aku. Bisa aku sini udah lagi? Oke deh. Sementara di dalam istana, kondisi raja mulai memburuk secara drastis. Apa kamu baik-baik saja, Yang Mulia? Aku merasa khawatir akan putriku. Tapi Purbarara masih baik-baik saja kondisinya. Bukan dia, Tapi siapa yang melihat? putriku yang paling kecil, Purbasari. Yang aku usir tanpa berpikir. Mungkin sekarang dia sudah kelaparan. Atau bahkan mati telah dimakan hewan buas. Aku sangat menyesal akan hal ini. Tetapi Anda melakukannya untuk kepentingan kerajaan ini. Tapi panggillah dayang-dayang dari putriku. Siap, laksanakan yang baik. Apakah kalian tahu keberadaan putriku? Maafkan kami yang mulia, akan tetapi kami tidak mengetahui sedikit pun tentang Putri Purbasari. Oh, kalau begitu, segera pergi cari dia. Jadi bila dia masih hidup, bawa dia kembali ke istana. Akan segera dilaksanakan, Yang Mulia. Gimana ya Tuan Putri? Menurutmu Tuan Putri masih hidup atau udah keok? Aku sih nggak terlalu yakin ya kalau Tuan Putri masih hidup. Mereka terus mencari Putri Purbasari dan meneriaki nama Tuan Putri terus-menerus tak henti. Putri! Tuan Putri, Putri Purbasari! Tuan Putri Purbasari. Apaan tuh? Bentar, diam dulu. Kok musik banget sih? Hah? Tuan Putri masih hidup? Iya, aku bukan hantu kok. Kan sebenarnya Anda kan mukanya. Iya, aku udah sembuh. Oh, Oh, syukurlah Tuan Putri masih aman. akhirnya Tuan Putri balik ke istana. Bukannya bilang mau kembali. Tuh, karena Tuan Putri terkutuk. Iya, dan sekarang Raja meminta kami untuk mencari Tuan Putri dan membawa Tuan Putri pulang. Benarkah? Iya. Tapi aku berpamitan dulu sama Tuan Putri ya. Hah? Ada manusia yang lain? Ada sih, benar ya? Itu. Purbasari yakni mencari teman-temannya dan berpamit ke mereka, tetapi ada salah seorang dari temannya yang tidak ditemukan di mana-mana. Sarung, tengah sarung. Di manakah kamu? Purbasari, kamu sudah mau pulang ya? Iya. Jadi ini pamitan terakhir kita. Iya, makasih ya. Kamu udah bantuin aku semua dari kutukanku. Ya udah, kalau gitu selamat menikmati hidupmu di sana ya. Tunggu. Kamu Kenapa? bisa ikut denganku ke istana. Terus untuk apa? Aku serius. Tapi jika aku ke sana, untuk apa? Tempat apa untuk aku berada di sana? Kamu bukan lutung biasa. Kamu lutung yang bantu aku sembuh dari kutukanku. Jika itu menurutmu, maka siapakah aku untuk membantah? Ya udah, ayo. Lutung Kasarung lalu memberikan pamitannya kepada lutung-lutung lain. Dayang-dayang pun kembali ke istana sambil membawa Purbasari dan Lutung Kasarung. Ini dia yang mulia. Untungnya putriku baik-baik saja. Tetapi, itu apa? Kenapa kamu membawa monyet ke dalam istana ini? Hamba Lutung Kasarung yang mulia. Ayah jangan begitu. Mungkin saja itu pacarnya kan. Purbasari, apa yang kamu bawa ke kerajaan ini? Ini temanku ya. Dia yang membantu aku sembuh dari kutukanku. Monyet ini? Lutung Kasarung yang mulia. Baiklah, itu akan sesuai dengan keinginan. Selama monyet ini tidak membuat rusuh. Aku Lutung Kasarung yang mulia. Wah, iya Lutung. Karena telah kembali, mungkin ini saatnya untuk kita memilih ratu. Iya, Ayah. Kita akan mengadakan acaranya selama 3 hari dari sekarang. Jadi beristirahatlah putriku. Baiklah ya, aku udah berdarah. Di tengah-tengah momen berbahagia ini, terdapat amarah dalam diri salah seorang yang akan meledak. Purbararang lalu membawa diri ke hadapan raja. Padamu.
Bisa-bisanya ayah memilih si Purbasari jelek itu lagi. Apakah dia tidak menganggap aku anaknya? Rasanya ingin mencincang si Purbasari bersama monyet jeleknya itu. Kamu bisa melakukan sesuatu loh sayang. Apa yang bisa kulakukan? Itu semua sudah keputusan ayah. Atau aku punya ide. Apa itu? Nanti kamu lihat aja. 3. Purbararang lalu membawa diri ke hadapan raja. Ayah, ini tidak adil. Bisa-bisanya ayah lebih memilih Purbasari lagi dibandingkan aku. Keputusan ayah sudah final, jangan membantah. Apakah aku bukan putri ayah? Kenapa ayah tidak pernah menganggap aku ada? Apakah aku tidak sepenting itu untuk ayah? Apa yang kamu inginkan, putriku? Kamu kan ingin kesempatan. Jadi kesempatan apa yang kamu inginkan? Aku ingin kontes. Kontes? Iya, kontes kecantikan. Agar aku bisa membuktikan bahwa aku lebih baik dibandingkan Purbasari. Jika itu keinginanmu, ayah akan turut. Bapak, Ibu, dan semua penonton sekalian, selamat pagi. Di hari ini, kita akan menyaksikan kontes antara dua bidadari kerajaan. Pertama-tama adalah seorang putri yang lebih tua. Semua angkatlah suara bagi Purbararang. Dan lawannya, seorang putri yang termuda. Sang bidadari yang kecantikannya tidak terlawan di muka bumi ini. Semua angkatlah suaramu bagi Purbasari. Untuk kontes kita di hari ini, mereka akan masuk dalam kontes memasak. Yang memenangkan kontes ini akan mendapatkan tahta. Ayo kita saksikan. Jadi, dalam hitungan ketiga kalian bisa mulai. 1, 2, 3. Ini enak sekali. Memang benar, ini sangat enak. Dan yang serius siapa yang menang kontes ini? Yang menang adalah Purbasari. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin aku kalah. Aku ingin kontes ulang. Tapi Baiklah, Dan seakan dewa-dewa mendengarkan perkataan Purbararang, mereka merasa bahwa Lutun Kasarang telah bertobat. Dan oleh sebab itu mereka merubah ia kembali menjadi wujud aslinya. Aduh. apa yang terjadi? Wah, aku telah kembali ke wujud asliku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Aku sungguh meminta maaf. Iya, nggak apa-apa. Baiklah, untuk itu kita akan mengumumkan pemenang kontes ini dan yang akan mendapatkan tahta. Untuk raja, dipersilakan. tanpa keraguan sama sekali, saya mengangkat Purbasari sebagai ratu penerus kerajaan ini. Dengan pasangannya, Hamba adalah Sahyang Guruminda yang mulia. dan pasangannya Sahyang Guruminda sebagai raja atas kerajaan ini. Dan seakan dewa-dewa mendengarkan perkataan Purbararang, mereka merasa bahwa Lutun Kasarang telah bertobat. Dan oleh sebab itu mereka merubah ia kembali menjadi wujud aslinya. Aduh. Apa yang terjadi? Wah, aku telah kembali ke wujud asliku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Aku sungguh meminta maaf. Iya, nggak apa-apa. Baiklah, untuk itu kita akan mengumumkan pemenang kontes ini dan yang akan mendapatkan tahta. Untuk raja, dipersilakan. Tanpa keraguan sama sekali, saya mengangkat Purbasari sebagai ratu penerus kerajaan ini. Dengan pasangannya, Hamba adalah Sahyang Guruminda yang mulia. dan pasangannya Sahyang. Aku kalah. Aku maafkanmu, Kak. Aku tahu aku kalah. Aku maafkanmu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tetap maafkanmu. Bisa kamu membantuku memimpin kerajaan ini? Tentu, Purbasari.